Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar matematika hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya. Dan jangan lupa berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang inverse fungsi. Inverse fungsi ini merupakan materi SMA kelas 10. Apa sih yang dimaksud dengan inverse fungsi? Definisi inverse fungsi. Pertama, jika fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan pasangan terurut f sama dengan x, y, di mana x elemen himpunan A dan y elemen himpunan B. Maka inverse f adalah f memetakan himpunan B ke himpunan A yang dinyatakan dengan f inverse atau f pangkat negatif 1 sama dengan y, x, di mana y elemen himpunan B dan x elemen himpunan A. Nah, bagaimana maksudnya? Misal, pada diagram panah terdapat himpunan A dan himpunan B. Himpunan A sebagai domain dan himpunan B sebagai kodomain. Maka dikatakan fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B berarti x diproses ke rumus menghasilkan y, maka ini adalah fungsi f. Sedangkan untuk inverse f pemetaannya adalah dari himpunan B ke himpunan A. Nah, ini adalah inverse, lambangnya f pangkat negatif 1. Jadi, dapat kita rumuskan seperti ini. Fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B dan pasangan terurutnya adalah x, y, maka ini adalah fungsi aslinya. Sedangkan untuk f inverse, yaitu memetakan dari himpunan B ke himpunan A dan pasangan terurutnya adalah y, x. Maka ini adalah inverse fungsi. Pada rumus fungsi biasanya ditulis fx sama dengan y. Sedangkan pada rumus inverse fungsi biasanya ditulis f inverse y sama dengan x. Sedangkan definisi yang kedua yaitu inverse suatu fungsi hasilnya tidak selalu merupakan fungsi. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi tersebut disebut fungsi inverse. Berdasarkan nomor 2 ini berarti ada istilah inverse fungsi dan fungsi inverse. Nah, berarti inverse fungsi dan fungsi inverse itu berbeda ya. Inverse fungsi adalah prosesnya. Maksudnya seperti apa? Misal, ada suatu rumus, kita inverskan. Nah, inverse suatu fungsi itu hasilnya ternyata tidak selalu merupakan fungsi. Berarti tidak semua fungsi yang kita inverskan itu menghasilkan fungsi inverse. Ketika fungsi ini diinverskan merupakan suatu fungsi, maka hasilnya itu adalah fungsi inverse. Namun, apabila ada suatu fungsi kemudian diinverskan, ternyata hasilnya bukan fungsi, maka berarti bukan fungsi inverse. Catatan, adapun fungsi f mempunyai fungsi inverse jika dan hanya jika f adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Contoh soal. Nomor 1, fx sama dengan x plus 1.
Seperti yang sudah kita bahas tadi, fx itu adalah y. Sehingga kita rubah nilai fx menjadi nilai y. Maka, y sama dengan x plus 1. Karena mencari inverse, kita buat dulu menjadi x sama dengan. Maka, x sama dengan y min 1. Berarti, dengan kata lain, ini adalah inverse-nya. Nanti kalian langsung beri lambang f inverse. Maka, f inverse x sama dengan x min 1. X-nya menjadi inverse dan y-nya menjadi x. Oke, yang masih bingung, kenapa x sama dengan y min 1? Caranya adalah seperti ini. Awalnya, x plus 1 kan di ruas kanan. Sekarang kita pindah ruaskan. X plus 1-nya ke ruas kiri, dan y-nya ke ruas kanan. Sehingga menghasilkan x sama dengan y min 1. Mengapa min 1? Awalnya, kita ingin mencari nilai x-nya saja. Sehingga nilai positif 1 ini harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan dikurangi 1. Nah, kalau ruas kiri dikurangi 1, maka ruas kanan pun harus dikurangi 1. Begitu konsepnya. Tetapi untuk mempermudah, biasanya kalian menggunakan cara seperti ini. X plus 1 sama dengan y. Maka x sama dengan y min 1. Kenapa min 1? Karena awalnya di depan itu positif 1. Ketika pindah ruas menjadi min 1. Sekarang contoh soal yang nomor 2. Fx sama dengan 2x min 1. Selanjutnya, kita rubah nilai fx-nya menjadi nilai y. Maka, y sama dengan 2x min 1. Selanjutnya, kita buat x sama dengan. Maka, x sama dengan y plus 1 dibagi 2. Maka, f inverse x sama dengan x plus 1 dibagi 2. Jadi, ketika sudah di inverse yang tadinya y, maka berubah menjadi nilai x. Oke, yang masih bingung, kenapa x sama dengan y plus 1 dibagi 2? Caranya adalah seperti ini. 2x min 1-nya kita pindah ruaskan ke kiri, nilai y-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga, 2x sama dengan y plus 1. Plus 1 didapatkan dari min 1 ketika pindah ruas menjadi plus 1. Maka x sama dengan y plus 1 dibagi 2. Dibagi 2, kenapa? Karena didapatkan dari 2x. 2x itu artinya 2 dikali x. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga x sama dengan y plus 1 dibagi 2. 3. Fx sama dengan x pangkat 2 min 1. Kita rubah nilai fx-nya menjadi nilai y, sehingga y sama dengan x pangkat 2 min 1. Selanjutnya buat x sama dengan. Karena di soalnya berbentuk x pangkat 2, maka kita tuliskan dulu saja x pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan y plus 1. Maka x sama dengan plus minus akar y plus 1. Karena di sini ada pangkat, maka ketika pindah ruas menjadi akar. Dan apabila pangkatnya genap, maka kita tambahkan plus minus di bagian depan. Sehingga f inverse x sama dengan plus minus akar x plus 1. Yang masih bingung mengapa x sama dengan plus minus akar y plus 1, caranya adalah seperti ini. X pangkat 2 min 1-nya kita pindah ruaskan ke kiri dan y-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga didapatkan x pangkat 2 sama dengan y plus 1. Kenapa y plus 1? Karena awalnya min 1 di bagian depan, pindah ruas ke kanan menjadi plus 1. Maka x sama dengan plus minus akar y plus 1. Mengapa?
karena pangkat ketika pindah ruas menjadi akar. Dan apabila pangkatnya genap, maka ada penambahan plus minus di bagian depan. Contoh soal yang nomor 4, fx sama dengan x pangkat 3 min 1. Selanjutnya kita rubah fx-nya menjadi nilai y, maka y sama dengan x pangkat 3 min 1. Nah, karena di sini berbentuk x pangkat 3, maka kita tulis dulu saja x pangkat 3 sama dengan y plus 1. Sehingga x sama dengan akar pangkat 3 dari y plus 1. Nah, kenapa di sini tidak ada plus minus? Karena apabila pangkatnya ganjil, maka tidak usah ada penambahan plus minus. Jadi, f inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 1. Nah, yang masih bingung kenapa x sama dengan akar pangkat 3y plus 1, itu didapatkan dari sini. Pertama, kita pindah ruaskan x pangkat 3 min 1 ke ruas kiri dan y-nya ke ruas kanan. Sehingga x pangkat 3 sama dengan y plus 1. Kenapa y plus 1? Karena awalnya min 1 di bagian depan, pindah ruas ke belakang menjadi plus 1. Maka x sama dengan akar pangkat 3 dari y plus 1. Kenapa? Pangkat pindah ruas menjadi akar. Dan kalau akar pangkat 3, penulisannya di bagian depan. Nah, sekarang kalian pasti bingung kenapa pangkat 2 tidak ada angka 2 di bagian depan akar. Karena kalau pangkat 2 biasanya tidak pernah ditulis, tetapi kalau pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya itu kita tulis angka akarnya di bagian depan. Nah, bagaimana menyelesaikan bentuk fungsi pecahan? Di sini soal nomor 5 adalah fx sama dengan 2x min 1 per x plus 12. Kita rubah nilai fx-nya menjadi nilai y, sehingga y sama dengan 2x min 1 per x plus 12. Langkah berikutnya, kita pindah ruaskan x plus 12 ke ruas kiri, yang awalnya bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Maka y dikali x plus 12 sama dengan 2x min 1. Langkah berikutnya kita kali-kalikan. Maka y dikali x adalah yx, dan y dikali plus 12 yaitu plus 12y, sama dengan 2x min 1. Berikutnya kita pindahkan yang ada variabel x-nya ke ruas kiri, sehingga yx 2x yang ada di kanan pindahkan ke ruas kiri menjadi min 2x, sama dengan min 1, dan plus 12y yang ada di kiri kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 12y. Langkah berikutnya kita keluarkan nilai x-nya, sehingga menjadi x dikali y min 2 sama dengan min 1 min 12y. Sebetulnya ketika x-nya dikeluarkan, itu tuh hasilnya sama saja dengan nilai yang ada di atasnya. Tetapi karena kita ingin mencari nilai x, maka kita rubah bentuknya seperti ini. Maka x sama dengan min 1 min 12y. Nah, y min 2 yang ada di kiri kita pindahkan ke ruas kanan sehingga bentuknya menjadi bentuk pembagian. Maka f inverse x sama dengan min 1 min 12x per x min 2. Nah, sekarang kita rubah yang ada variabel x-nya disimpan di paling depan, tetapi tidak merubah nilai ya, sehingga bentuknya min 12x min 1 per x min 2. Nah, ini Ibu berikan cara cepat untuk menyelesaikan fungsi bentuk pecahan. Rumus fx-nya yaitu ax plus b per cx plus d. Maka ketika diinverskan menjadi min dx plus b per cx min a. Sekarang kita lihat soal nomor 5.
Soalnya adalah fx sama dengan 2x min 1 per x plus 12. 2-nya sebagai nilai A, min 1-nya sebagai B, 1-nya sebagai C, dan 12-nya sebagai D. Sekarang kita masukkan ke dalam cara cepat rumus inversnya. Sehingga min dx, artinya min d dikali x. Min d, nilai d-nya adalah 12, berarti min 12x. Ditambah b, nilai b-nya adalah min 1, berarti ditambah min 1 per cx. Nilai c-nya adalah 1, berarti 1x. Selanjutnya min a, berarti dikurangi a-nya adalah 2. Sama dengan min 12x ditambah min 1. Nah, di sini kan masih ada 2 tanda. Kita buat 1 tanda, sehingga bentuknya menjadi plus dikali min, yaitu min. Maka hasilnya adalah min 12x min 1 per x min 2. Nah, sekarang kita lihat hasil menggunakan cara biasa dan menggunakan cara cepat. Hasilnya sama. Jadi, konsepnya adalah seperti yang ada di bagian kiri, sedangkan ketika kita menggunakan rumus cepat, caranya ada di bagian kanan ini. Oke, berikutnya rumus inverse fungsi menggunakan cara cepat. Yang pertama, fx sama dengan ax plus b. Ketika diinverskan menjadi x min b per a. Lalu yang kedua yaitu fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Ketika diinverskan menjadi min dx plus b per cx min a. Rumus yang ketiga adalah fx sama dengan akar ax plus b ketika diinverskan menjadi x pangkat 2 min b per a. Nah, itu adalah penjelasan mengenai materi inverse fungsi. Adapun masih ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung ke ibu atau bisa komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dari ibu. Assalamualaikum.